mengajukan eksepsi, saya pun akan mengajukan eksepsi. Seingat saya hampir sekian halaman, tebal sekali eksepsi saya. Besok secara lengkap akan saya bacakan di persidangan, yang pada intinya ada beberapa hal-hal nanti yang akan saya sampaikan. Salah satunya terjadi error dan sebagainya, seperti itu. Soal dakwaan salah satunya juga, Pak. Ya, kalau dakwaan itu adalah bagian dari eksepsi, itu pasti secara otomatis kita persoalkan. Karena yang kita persoalkan eksepsi itu adalah mempersoalkan dakwaan. Seperti itu. Terus ada berarti harus 120 halaman. Mungkin poin-poin utamanya apa, Bang? Nanti besok, yang jelas tebal. Ada tebal, yang jelas sekian banyak halaman. Secara pasti itu besok saya akan bacakan. Besok saya bacakan secara resmi di dalam persidangan. Saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mahen. Bang, mungkin tanggapannya, Bang, terkait dakwaan yang pasal yang dihapuskan itu seperti apa, Bang? Apalagi yang mau dibahas? Kemarin kan jadi gini, jadi pasal itu laporan polisinya itu pasalnya di 368. 368 itu adalah pemerasan. Di dalam dakwaan pasal pemerasannya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dihapus sama jaksa. Pasal 368 itu pemerasan, dihapus sama jaksa. Jaksa mengajukan dakwaan dengan pasal 369 ayat 1, yaitu pencemaran secara lisan dan tulisan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Lebih lengkapnya pasalnya itu seperti ini, saya coba akan lihatkan. Pasal 369-nya itu, nah ini ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau orang lain kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1. Pasal ini tidak pernah ada di dalam proses penyidikan di kepolisian. Di dalam proses penyidikan di kepolisian yang ada itu pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan tidak dijadikan pasal yang didakwakan di dalam pembacaan kemarin, sehingga pasal tersebut dihapus sama jaksa. Yang muncul pasal pencemaran lisan dan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu. Beda jauh. Yang pertama yang ada di penyidikan, di kepolisian dan proses penahanan, penangkapan dan penahanan itu adalah pemerasan yang diatur di pasal 368. Di dalam dakwaan jaksa menjadi pasal pencemaran dengan lisan dan tulisan. Jauh beda kan? Bahasa Indonesianya saja sudah beda, apalagi pemahamannya. Ini pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Seperti itu. Oke. Bang, perihal kemarin Kak Niki juga sempat diwawancara oleh media mengatakan bahwa permintaan permohonan kepada Pak Prabowo supaya minta keadilan. Ini seperti apa nih, Bang, mungkin? Oh ya, itu urusan jalur politik nanti aja. Itu jalur politik besok aja kita tanyakan ya. Yang jelas setiap warga negara punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 dia adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika ada sesuatu proses hukum yang menyimpang, itu boleh. Tapi kan pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar. Misalnya ini terkait dengan persoalan ini menjadi institusi mana, kejaksaan dan seterusnya, itu pasti ada aturannya lah ya. Untuk perdana sendiri, apakah tidak ada keputusan bahwa Niki akan dihadirkan? Ya harus hadir besok, karena besok itu Niki hadir. Kalau Niki besok hadir, otomatis bisa hadir juga di gugatan wan prestasinya. Karena memang saya yang minta ditunda pada tanggal 1, karena saya tahu tanggal 1 itu hari Selasa. Kalau hari Selasa, sidang pertama hari Selasa, pasti sidang berikutnya hari Selasa. Nah, sehingga hari Selasa besok itu ada 2 sidang. Sidang wan prestasi dan sidang pidana. Sidang pidana pembacaan eksepsi, di mana Niki akan membacakan eksepsi, saya pun akan membacakan eksepsi, seperti itu.
Bang, ini kemarin kan juga ada 2 nama, Dokter Oki dengan Dokter Samira juga disebut di pengadilan di ruang sidang. Ini seperti apa nantinya Bang? Apakah akan Semua orang dihadirkan? disebut di situ, terus masalahnya di mana? Nantinya kan dihadirkan kah Bang? Dan Pasti sebagai saksi? kalau itu pasti. Pasti. Bang, Bukan hanya 2 orang. Kalau Anda tanya itu 1 meter. 1 meter itu namanya banyak. Jadi kalau saya sebut satu-satu nanti sampai Isa ini. Ya. Jadi semua yang ada di dalam berkas itu pasti dihadirkan. Karena kemarin juga jaksa membacakan itu kronologisnya dari awal di mana kasus ini kan dari Dokter Oki gitu. Nantinya maksudnya di eksepsi ini bawa Dokter Oki ya mungkin Nggak ada kaitannya. kayak Saya mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Jadi di dalam dakwaan itu ada yang prinsip. Nanti Anda dengar besok aja. Besok itu saya sampaikan kepada teman-teman semua media yang juga ingin hadir. Besok itu sidangnya terbuka untuk umum. Artinya kalau sidang terbuka untuk umum, teman-teman media, teman-teman yang ingin hadir, silakan meliput dan sebagainya. Anda berhak untuk hadir, Anda berhak untuk meliput dan seterusnya. Anda akan diberhentikan kalau memang nanti dilarang oleh majelis hakim. Selama majelis hakim tidak melarang, berarti Anda tidak perlu harus berhenti melakukan liputan dan seterusnya. Karena itu hak Anda sebagai wartawan. Termasuk yang lain, mau tiktokan, mau apa, tidak ada yang boleh melarang. Yang hanya boleh melarang itu apabila majelis hakim melarang Anda meliput. Nah, itu saya yakin majelis hakim akan bijak. Kenapa? Karena ini sidangnya bukan sidang kesusilaan. Sidang ini juga bukan sidang kasus yang harus tertutup untuk